Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami, untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini dan kita akan menyiapkan hati dalam doa kita. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan izinkan kami kembali menghayati kehendak-Mu melalui perenungan firman-Mu saat ini. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya, kami siap merenungkannya. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi suluh di dalam kehidupan dan setiap langkah kami. Kami menyerahkan perenungan kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu Advent ketiga ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6-8 dan nanti kita lanjutkan di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6-8 dan dilanjutkan 19-28. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai yang ke-28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari bacaan Injil Yohanes pasal 1, secara khusus ayat 6 dan 8 sampai 8 dan disambung ayat 19 sampai yang ke-28. Dari bacaan ini kita akan merenungkannya dengan bingkai tema
memurnikan hati menyambut pengharapan, memurnikan hati. Kata pemurnian biasanya kita langsung, pikiran kita langsung melayang ke emas, karena emas perlu dimurnikan ketika dengan api, ketika ia akan diketahui berapa karat kadar dari emas itu. Atau misalnya kalau itu besi, ya kita jadi ingat pandai besi, di mana melalui besi yang dibakar kemudian ditempa sedemikian rupa, besi itu akan menjadi semakin tajam, semakin tajam, dan semakin tajam. Prosesnya adalah melalui pemurnian, dan pemurniannya adalah melalui api. Nah, proses pemurnian barang itu, benda itu, menginspirasi kita untuk kemudian lebih memahami istilah atau kata pemurnian hati, memurnikan hati. Dan kita bisa belajar bersama untuk memahami arti kata memurnikan hati itu dari Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab itu menggambarkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang menguji hati orang. Wahyu 2 ayat 23 dengan jelas menyatakan, akulah yang menguji batin dan hati orang. Maksud dari pengujian itu adalah dia terus-menerus menguji dan mencoba hati kita untuk kemudian melihat apakah kita akan setia kepadanya dan hanya kepadanya saja. Jadi memurnikan hati yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu dalam rangka menguji kesetiaan kita. Sejauh mana kita setia, sejauh mana kita tetap setia kepadanya dan hanya kepadanya saja. Itu Alkitab memberi kesaksian pada kita seperti itu. Jadi memurnikan hati itu terkait juga dengan pengharapan. Harapannya adalah ketika kita dimampukan untuk memurnikan hati, atau manusia dimampukan untuk memurnikan hati, maka buah dari pemurnian itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pemurnian hati itu erat dengan pengharapan. Dan karenanya kalau saat ini kita bersama-sama menghayati firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 6-8, kemudian disambung 19 sampai 28, kita akan coba untuk melihat di mana letak pemurnian hati dari narasi itu, narasi teks Yohanes itu, sehingga kita bisa belajar bersama apakah kemudian pemurnian hati itu juga dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik, bacaan kita di Yohanes 1 ayat 6-8 dan 19 juga sampai 28 tadi mengajar bagaimana kemudian wujud dari pemurnian hati itu, bagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, karenanya kita mau belajar dari sana untuk kemudian kita bisa ngerti apa kaitan pemurnian hati, maksud pemurnian hati, dan contoh atau wujud nyata dari pemurnian hati itu dari seorang Yohanes Pembaptis. Ketika ada utusan yang secara khusus diutus kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan sebenarnya Yohanes Pembaptis itu siapa toh? Itu kita kemudian bisa mengikuti narasi dari Injil Yohanes ini bahwa menghadapi situasi yang menguntungkan bagi Yohanes itu, Yohanes kemudian bukanlah seorang yang kemudian oportunis. Kita bisa paham kata oportunis, bahwa oportunis itu menggunakan peluang yang ada, kesempatan yang ada itu menangkapnya lalu mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Peluang itu untuk kepentingan diri sendiri. Ketika orang menganggap bahwa menyangka bahwa Yohanes itu apakah Mesias, Yohanes itu apakah Nabi Elia, Yohanes itu apakah Musa, atau nabi-nabi yang lain, Yohanes tidak serta-merta menggunakan kesempatan untuk kemudian untuk memuliakan dirinya sendiri, atau kemudian mencapai ambisi-ambisinya untuk kehormatan, penghormatan, dan prestis-prestis lain yang kemudian bisa disandangkan kepada Yohanes menggunakan peluang itu. Enggak. Kita belajar bersama bahwa tatkala orang banyak menyangka bahwa ia Mesias, ia Nabi Elia atau Musa atau nabi-nabi yang lain, dia mengatakan bukan, saya bukan semuanya. Saya bukan Mesias, saya bukan Nabi Elia, saya bukan nabi-nabi di antara para nabi yang ada. Yohanes
memurnikan hatinya dari ambisi pribadi untuk kemudian tampil dihormati dan dikagumi, sekalipun ada kesempatan untuk itu. Bahkan dia hanya menyatakan kembali kepada nubuat Nabi Yesaya yang mengungkapkan bahwa kalau ada ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meratakan jalan, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yohanes, dan itu yang dinyatakan oleh Yohanes kepada orang banyak itu. Aku hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, dan sebagaimana yang diungkapkan oleh nubuatan Nabi Yesaya. Bahkan aku hanyalah bagian dari saksi akan Kristus, juru selamat, Mesias itu. Jadi saya bukan Mesias, saya bukan Nabi, saya bukan Nabi Elia, saya bukan apa-apa. Saya hanyalah orang yang berseru-seru untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu sendiri. Yohanes mengungkapkan dalam bahasa yang kemudian sangat menghamba, melepas tali kasutnya saja saya tidak berhak, tidak mempunyai kedaulatan untuk itu. Inilah bentuk pemurnian hati dari Yohanes Pembaptis, bahwa menarik karena satu-satunya Injil yang tidak menyebut secara lengkap bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis ya hanya Injil Yohanes ini. Kalau di Injil sinoptis yang lain, Matius, Markus, Lukas, ini menyebut lengkap Yohanes Pembaptis. Dan karenanya kemudian kita bisa belajar bahwa penyebutan nama ini pun juga bagian dari pemurnian hati. Jadi kalau Minggu Advent ketiga ini kita dihantar untuk kemudian dalam bingkai tema memurnikan hati menyambut pengharapan, bahwa dalam rangka menyambut pengharapan Allah tidak menghendaki supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang oportunis. Begitu ada kesempatan, begitu ada peluang yang sesuai dengan ambisi kita, kemudian tangkap peluang itu. Bukan. Tapi Allah mengajar kita untuk memposisikan diri pada posisi kita, bahwa Allah hanya berkehendak supaya kita itu menjadi saksi karya agungnya kok. Allah berkehendak supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengambil bagian meluruskan, mempersiapkan jalan bagi kehadiran atau kedatangan Mesias ini atau karya Mesias ini dalam kehidupan. Implikasinya maka firman ini menghantar kita, jadilah pribadi yang mengambil bagian kita sesuai dengan bagian itu, dan kemudian bagaimana kita dimampukan untuk setelah kita mengambil bagian itu, kita tahu persis bahwa kita tidak akan muluk-muluk untuk kemudian biar saya mendapat bagian saya, dan yang itu yang terkait mungkin dengan penghormatan, dikagumi banyak orang, dicintai banyak orang, itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan, itu biarlah menjadi bonus dari kesetiaan kita kepadanya, bahkan bonus dari apa yang semestinya kita lakukan sebagai saksi Kristus. Jadi Minggu Advent ketiga ini mengajar dan mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan, saya hanya mengambil bagian kecil dari sekian banyak bagian yang semestinya bisa kami ambil. Tapi kami hanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, sesuai apa yang ada padaku. Itulah yang aku persembahkan sebagai bagian dari panggilanmu untuk menjadi saksi Kristus, saksi kemesiasianmu di dalam kehidupan ini. Dan ini tentu akan menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang nggak sombong, jauh dari kesombongan itu. Mengapa? Karena Allah berkehendak kita menjadi saksi Kristus itu dalam bingkai. Ambil bagian kita, lakukan itu, dan persembahkan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak di antara kita mungkin di tengah pengharapan-pengharapan kita berharap yang terlalu jauh dari ekspektasi kita, keinginan kita. Kita menaikkan grid-grid pengharapan itu supaya kita menjadi bagian dari pencapaian itu. Tapi kemudian kita dituntun saat ini, Allah nggak mengundang aku terlalu jauh seperti itu. Hal sederhana yang mesti kita lakukan adalah jadilah saksi Kristus, jadilah saksi kemesiasannya. Menjadi orang percaya yang bersaksi adalah menjadi orang percaya yang mampu mengambil bagiannya, sekecil apapun itu, untuk kemudian kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus.
menjadi saksi Kristus bukan berarti kemudian secara oportunis apapun kesempatan dan peluang yang ada kemudian secara hantam kromo kita memanfaatannya demi kepentingan atau demi ambisi kita. Kita boleh belajar dari Yohanes yang kemungkinan besar orang kala itu kalau kemudian dia boleh mengatakan, iya memang saya Mesias, saya itu Yesus Kristus itu, saya juru selamat itu, saya yang kamu harapkan itu selama ini, boleh jadi orang banyak akan percaya karena momennya sangat tepat ketika dunia sangat berharap, lalu ada suara daripada gurung, luruskanlah jalan. Itu orang merespon bahwa oh ini Mesias yang akan datang, tapi kemudian Yohanes mengatakan bukan saya hanya membaptis dengan air, tapi ia yang ada di antaramu dia akan membaptis dengan roh, kata firman lain di bagian firman Tuhan yang lain. Dan ini kiranya menjadi pribadi-pribadi kita, apakah bisa kita terjemahkan dalam bahasa sederhana? Jadilah pribadi-pribadi yang sederhana saja, nggak perlu muluk-muluk di dalam rangka menjadi saksi Tuhan. Oke, boleh saja. Atau yang jauh yang lebih tepat adalah Tuhan tahu mana bagian kita dan ambil bagian kita itu. Mungkin kita di gereja, di tengah kehidupan pelayanan, hanya menurut kita hanya sederhana yang bisa kami lakukan, hanya kecil yang bisa kami lakukan, tapi lagi-lagi di minggu-minggu mulai dari minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, dan masuk di minggu Advent ketiga ini, penekanan-penekanan dari panggilan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita itu jelas. Ia tidak menghendaki kita untuk secara overload, berusaha mencapai pencapaian yang over high, over tinggi banget, tapi sederhana, lakukan bagian kita. Jadilah saksi Kristus, dan jangan menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk kemudian demi ambisi pribadi, demi penghormatan pribadi, kemudian kita lakukan itu. Tuhan pasti peringatkan kita. Jadi, ayo jadi pribadi-pribadi yang sederhana tapi setia untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati minggu Advent ketiga dengan belajar dari Yohanes Pembaptis, seorang yang bukan oportunis, seorang yang bukan menggunakan kesempatan untuk ambisi diri, tapi seorang yang benar-benar berpengharapan, tetapi pengharapannya diwujudkan di dalam bentuk ini Tuhan, apa yang bisa saya persembahkan. Bagian lain dari cerita Yohanes ini juga kita mengingat ketika di pintu gerbang bait suci ada seorang peminta-minta datang kepada Yohanes, Yakobus, Petrus, kemudian mengabarkan dalam bahasa yang sangat sederhana, emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang ada itu yang aku berikan kepadamu. Ini yang sebenarnya penghayatan Yohanes sejak awal, bahwa ia bukanlah pribadi yang mau mengambil kesempatan untuk menjadi besar dari kesempatan itu, bukan pribadi yang oportunis, tapi pribadi yang benar-benar ini Tuhan yang bisa saya berikan, dan biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya itu juga yang menjadi penghayatan kita di minggu Advent ketiga ini, anak-anak Tuhan yang memberi pada Tuhan, merespon panggilan Tuhan secara sederhana tetapi setia, sebagai wujud kesetiaan kita melakukan panggilan Tuhan menjadi saksi-saksinya. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur Engkau memanggil kami dan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Panggilan-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi kemesiasan-Mu, saksi karya agung-Mu di dalam rangka mengentaskan kami dari kuasa dosa kepada kehidupan dalam damai sejahtera dan keselamatan yang dari Tuhan. Engkau ajar kami untuk kami boleh melakukannya dalam respon dan tanggapan kami. Sederhana tetapi menunjuk kepada kesetiaan kami melakukan kehendak-Mu. Bukan sesuatu yang muluk, bukan sesuatu yang menjauh kami jangkau di dalam kehidupan kami, tapi bagian yang mampu kami lakukan karena talenta yang Tuhan anugerahkan, dan itu boleh kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami boleh belajar dari kesederhanaan dan pemurnian hati yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Kami boleh belajar dari kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Kami boleh belajar dari sikap Yohanes Pembaptis yang tidak oportunis menggunakan kesempatan demi ambisi diri, tapi menjadi pribadi yang mengambil bagiannya dan mempersembahkan bagian itu.
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang persembahkan diri kami sebagai saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan dunia ini dengan apa yang boleh kami lakukan dan kami perbuat. Mampukan kami ya Allah, mampukan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami ketika kami sadar akan keterbatasan kami dan sikap kami yang jauh dari kata sempurna di dalam kehidupan ini. Kami sadar keringgihan raga kami, sebagian besar dari kami karena pancaroba yang terjadi, karena perubahan iklim yang terjadi. Kami merasakan raga yang terbatas dan bahkan raga yang sakit. Jamah setiap kami yang sakit, sembuhkan kami dari sakit penyakit itu ya Allah, sehingga pertolongan dari Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit yang kami derita, dan kesembuhan dari Tuhan Kau nyatakan kepada kami dalam nama Yesus. Kami juga mengingat akan setiap keringgihan keterbatasan kami ketika kami harus berperkara dan menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Merdekakan kami dan terangi kami ya Allah. Jalan menyatakan bagi kami setiap kami Engkau mampukan untuk menemukan jalan itu, berjalan di jalan itu sehingga Engkau hantar kami kepada kemerdekaan terhadap setiap perkara-perkara kehidupan. Kami juga menyerahkan hidup kami ketika kami sadar siapa kami sebagai bagian dari keluarga, bagian dari lingkungan pekerjaan, bagian dari lingkungan masyarakat, bagian dari lingkungan gereja. Panggilan-Mu atas kami untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki itu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan berkehendak atas kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Mampukan kami ya Allah, dan terus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu, sehingga Engkau memimpin kami untuk terus menjadi saksi Tuhan. Sesederhana apapun yang boleh kami lakukan sebagai saksi-saksi-Mu, sekecil apapun yang boleh kami lakukan sebagai saksi-saksi Tuhan, saksi akan karya agung-Mu, saksi akan pemulihan dan pengampunan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami manusia berdosa, sehingga kami layak di hadapan-Mu karena Engkau yang melayakkan, sehingga kami benar di hadapan-Mu karena Engkau yang membenarkan kami. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat-Mu di setiap keberadaannya. Dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami berserah. Kami menyerahkan pemulihan secara khusus bagi Bapak Yohanes Sukamti, hamba-Mu, dan juga jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kedaulatan-Mu kami percayakan kesehatan kami. Dalam kedaulatan-Mu kami perserahkan pemulihan-pemulihan dari Tuhan yang atas kami, sehingga raga kami yang terbatas Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan ini di dalam kesehatan dan berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap gereja-Mu dalam kiprah dan pelayanan yang dilakukan dimanapun Tuhan tempatkan gereja-gereja Tuhan, dan secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sitomulyo. Izinkan kami terus mengambil bagian kami, sekalipun mungkin bagian itu kecil dan tidak berarti. Tapi di dalam dan bersama kami percaya bahwa segala sesuatu berarti bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, bagi pembangunan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami menyerah kehidupan gereja-gereja Tuhan di setiap keberadaan kami ke dalam penyertaan dan berkat-Mu. Kami berserah dan menyerahkan perjalanan kehidupan gereja dan dinamika yang terjadi. Biarkan rencana indah-Mu saja yang terjadi dan Engkau nyatakan bagi kehidupan gereja-gereja-Mu. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami di situasi politik dan persiapan kami memasuki tahun politik yang puncaknya akan kami selenggarakan dalam pesta demokrasi 14 Februari 2024 yang akan datang. Di dalam penyertaan dan berkat-Mu kami berserah dan menyerahkan proses dan tahapan-tahapan yang terjadi di tengah kehidupan bangsa ini. Terus damai sejahtera, kerukunan, persatuan, sekalipun mungkin kami berbeda pilihan, berbeda golongan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mampukan kami untuk terus membangun relasi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, dan biarkan situasi damai sejahtera terus nyatakan bagi kehidupan bangsa ini. Berkati juga dunia ini dalam berkat khusus Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam dan bersama-Mu kami percaya dunia ini akan senantiasa ada di dalam rencana-rencana indah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri doa syafaat kami.
dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.